Hai, ketemu lagi dengan saya di Wisdom and Invest. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas ke-10 saham ini secara berurutan, dan saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Analisa ini tujuannya agar kita sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan video ini, silahkan di-share ya ke temannya agar bisa ikutan belajar. Dan join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Nah, sebelum memulai, saya ingin memberikan sebuah quotes untuk teman-teman yang menurut saya bagus banget nih, dari Bapak Warren Buffett, yaitu risk comes from not knowing what you are doing. Resiko itu datang ketika kita tuh nggak tahu apa yang kita kerjakan. Nah, maka teman-teman yang ingin trading sebaiknya belajar ya, mengetahui apa sih trading saham itu dan bagaimana caranya, sehingga resiko yang timbul dari trading saham itu bisa diminimalkan. Jadi yang ingin fast trading juga sebaiknya mempelajari fast trading itu seperti apa dan bagaimana. Disinilah video-video ini saya buat agar teman-teman mulai belajar agar bisa analisa secara mandiri. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari trading sistemnya Wisdom and Invest. Nah, untuk teman-teman yang belum berlangganan, nggak apa-apa, it's okay. Jangan khawatir ya, nanti selanjutnya saya akan bahas juga menggunakan indikator sederhana seperti stokastik dan MACD. Jadi teman-teman bisa belajar juga secara mandiri. Jadi tinggal pakai charting dari aplikasi sekuritasnya masing-masing ya. Lalu teman-teman bisa mulai analisa secara mandiri. Di video kali ini saya nggak akan panjang-panjang, saya nggak akan menjelaskan lagi secara rinci cara baca chartnya. Jadi bagi teman-teman yang belum paham cara baca chartnya, itu silakan nonton video yang di link di bawah ini ya, ada di deskripsinya saya lampirkan itu link cara baca chart dari Wisdom and Invest. Dari ULTJ ini sudah muncul sinyal segitiga hijau, yaitu di sini, dan statusnya adalah hold sebesar 2,7% ya. Di sini ada statusnya nih. Jadi karena sudah muncul segitiga hijau, dia statusnya hold, profitnya 2,7%. Lalu ini harus dilihat ya, total transaksinya ini ada di sini. Total transaksinya hanya 610 juta nih. Jadi agak kurang liquid ya. Untuk teman-teman yang belum beli atau belum entry, sebaiknya dihindari aja karena ini artinya high risk nih, artinya high risk dan tidak liquid ya, tidak liquid, maka sebaiknya dihindari aja bagi teman-teman yang belum punya. Bagi yang sudah entry, artinya teman-teman bisa tinggal pasang trailing stop aja ya, karena ini seharusnya sudah profit nih. Lalu untuk pixelnya di sini muncul merah satu ya, memang karena dia lagi koreksi hari ini. Kalau yang ini adalah indikator volume dan yang paling bawah ini indikator momentum. Momentumnya ini berupa titik-titik pink. Ini momentumnya berupa titik-titik pink nih. Artinya dia potensinya bergerak sideways. Untuk strategi sideways itu buy on support dan sell on strength, atau sell on resist ya. Ini memang ada momentumnya sih, berwarna biru langit, tapi karena titik-titiknya itu berwarna pink, artinya dia bergerak sideways. Maka harusnya menggunakan strategi buy on support dan sell on strength. Segitiga yang muncul di sini pun sifatnya sebetulnya adalah spekulatif buy ya, spekulatif buy. Karena saat dia muncul segitiga hijau, ini momentumnya masih seperti ini nih. Yang idealnya adalah ketika dia muncul segitiga hijau, pixelnya harus hijau dua-duanya dan ada momentumnya, sebaiknya momentumnya berwarna biru seperti ini, biru Ben Hur ya. Kalau biru begini artinya masih berpotensi sideways, tapi ketika sudah menjadi biru Ben Hur, maka dia oke nih. Tapi balik lagi, ini adalah saham yang tidak liquid dan high risk ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ini tidak liquid dan high risk. Maka untuk teman-teman apalagi yang baru mulai belajar trading, sebaiknya tidak entry atau tidak trading di saham-saham seperti ini nih. Carilah saham-saham yang walaupun second liner, seenggaknya dia
liquid ya, total transaksinya itu minimal. Total transaksinya adalah sebaiknya 3 sampai 4 miliar nih. Di atas itu ya sebaiknya total transaksi rata-rata hariannya. Jadi ketika teman-teman beli masih bisa dijual. Takutnya sudah beli nanti nggak bisa dijual kalau nggak liquid ya. Ini adalah chart yang satu lagi, ini juga chart dari Wisdom and Invest, tapi dia menggunakan indikatornya lebih sederhana nih. Kalau yang tadi kan trading sistemnya dari Wisdom and Invest, jadi rumusannya memang spesial ya dari Wisdom and Invest. Tapi kalau yang ini chartnya dia menggunakan indikator sederhana seperti MACD dan stokastik. Nah ini juga support resist. Kita cek dulu ya. Untuk MACD-nya, sini kemarin memang sudah golden cross. Kalau stokastiknya ini golden cross-nya di sini nih. Sekarang dia malah sudah dead cross ya, artinya memang sudah koreksi. Karena dia bergerak sideways, maka teman-teman yang ingin take profit sebaiknya take profit aja dulu ya. Lalu nanti kita lihat lagi ketika dia di area supportnya. Area supportnya itu yaitu 1675. Untuk resistnya itu ada di 1820. Ini resist yang di sini ya. Ada potensi dia bergerak sideways. Sideways-nya seperti ini nih, menjadi trading range. Karena dia lagi koreksi, ada potensi dia akan ke area supportnya itu. Lalu kalau di area support dan dia transaksinya cukup liquid, lalu stokastiknya juga mulai merapat ataupun golden cross plus area support ya, dan harus liquid, maka ini teman-teman bisa spekulatif buy. Tapi kalau tidak liquid, maka sebaiknya jangan ya, karena khawatirnya nanti teman-teman bisa beli nggak bisa jual. Untuk MNCN ini sudah entry 3 candle kemarin, statusnya hold dengan profit sebesar 7,8%. Pixelnya bagus, dua-duanya hijau, itu oke. Lalu tapi momentumnya belum ada ya, jadi sifatnya masih tetap spekulatif buy. Di sini menggunakan MACD dan stokastik. Nih coba kita cek dulu. Di sini golden cross, dia membuka lumayan nih. Lalu kalau stokastiknya sudah golden cross sejak di sini ya. Nah, coba kita cek sejak golden crossnya itu adalah di sebelah sini nih, kira-kira di sebelah sini. Nah di area support ya, supportnya yaitu 695. Ini ada resistnya, MNCN resistnya di ini memang pas dia di resist juga nih. Jadi ada potensi dia mungkin koreksi dulu. Tapi selama dia bertahan di atas MA5, ini MA5 ya, yang warna ungu ini. Garis warna ungu itu MA5. Di sini ada angkanya, yaitu sebelah kanan sini ya ada angkanya. Karena dia garisnya ungu, maka dia garis di kotak yang di kanan itu juga berwarna ungu, yaitu kurang lebih aja 765. 760 lah, 760 nih, 760. Nah, maka selama dia bertahan di atas MA5-nya, ini masih ada potensi dia melanjutkan kenaikannya ya. Ada potensi dia mampu ke atasnya ini nih. Mudah-mudahan dia mampu ke 885. Karena MACD sama stokastik ini sebenarnya masih cukup oke. Nah, ini mudah-mudahan dia mampu ke sana, tapi kalau dia jebol dari MA5-nya, maka berpotensi dia akan kembali ke area supportnya kembali ke 695-nya ini ya. Ini masih oke nih. Ini waktu itu ada resist juga, lalu dia breakout, maka potensinya dia koreksi. Mudah-mudahan nggak sampai ke area situ ya. Nah ini MA5-nya. Ini candlenya juga bagus nih. Nah, candlenya ada ekor di bawah ya, artinya ada tekanan belinya juga. Di sini area support juga nih ada nih, sekitar 750. Ya, dekat dengan MA5-nya ya. Tadi MA5-nya adalah 760. MA5 itu bisa digunakan sebagai area support 760. Di sini 750. Ini juga ada support 695. Mudah-mudahan besok dia mantul dan kembali ke atas ya, dan bisa mencapai resistnya di
885 nih resistnya nih, 885. Mudah-mudahan dia bisa mencapai ke sana. Nah, maka bagi teman-teman yang sudah profit itu tinggal pasang trailing stop ya. Jangan lupa pasang trailing stop. Bagi yang belum entry maka bisa spekulasi, spek buy. Sekali lagi nih spek buy, maka untuk spekulasi teman-teman sebaiknya money management ya. Jangan lupa untuk mengatur money managementnya. Ini area supportnya tadi 750, maka ketika dia mencapai 750-nya teman-teman bisa spekulatif buy di sana. Mudah-mudahan dia bisa mantul ke sana lalu kembali naik lagi. Tapi kalau dia jebol 750 maka artinya dia ke support bawahnya nih 695. Selama stokastik dan MACD-nya masih oke, artinya masih ada potensi dia bisa mantul dan kembali ke atas. Untuk TKIM ini belum ada sinyal buy. Ini ada pixel 1 warna hijau. Lalu momentumnya ini masih berupa titik-titik pink nih, artinya dia bergerak sideways. Dan ini sifatnya juga hanya spekulatif buy. Tapi karena ini kelihatan ya langsung ini trennya menurun. Nah, ini namanya channel trend. Warnanya bisa diabaikan, tapi yang penting kita lihat arah kemiringannya nih. Kalau kayak ini kan naik nih, dia kemiringannya ya. Itu semakin baik. Kalau dia menurun ke bawah ini artinya kurang oke. Untuk MACD-nya dan stokastiknya ini sebenarnya cukup oke, dia sudah mulai merapat. Mudah-mudahan dia bisa membuka begini ya, golden cross dan membuka. Ini karena rapat-rapat begini, ini menunjukkan bahwa dia sedang sideways nih, sideways. Kalau ini, nah ini juga sudah mulai golden cross nih. Kita cek apakah dia di dekat support. Ini di dekat support nih. Supportnya ada di area 5850, lalu di 5650 dan ada di 550. Nah, kenapa saya langsung kasih begini banyak? Karena memang si TKIM ini dia sahamnya cukup volatil ya. Volatil dalam arti naiknya bisa banyak sampai belasan persen, tapi turunnya juga banyak. Nah, jadi karena batasan ARB-nya sekarang sudah diubah ke 7%, maka nggak heran ya kalau si TKIM ini sampai ARB, karena dia memang sifatnya volatil. Naiknya bisa belasan persen, turunnya juga bisa sampai ARB, karena nggak bisa nyampe belasan persen lagi ya, kalau dulu masih bisa. Nah, ini maka teman-teman harus mengatur money manajemennya baik-baik nih, karena dia area supportnya banyak, bisa aja dia langsung ARB tapi besoknya malah naik gitu. Jadi itu saham ini sangat volatil sekali. Bagi teman-teman yang tidak terbiasa trading di saham-saham yang volatil seperti ini, maka sebaiknya dihindari aja ya. Cari aja saham-saham lain yang less volatile atau tidak begitu volatil seperti ini. Nanti takutnya begitu tiba-tiba cicil satu kali di 580 terus ARB langsung kejang-kejang lagi. Nah, jadi jangan ya, carilah saham-saham yang tidak begitu volatil dan sebaiknya jangan mempelajari, jangan punya banyak-banyak saham di porto. Sebaiknya teman-teman cukup maksimal misalnya 5 dan teman-teman bisa mengamati pergerakannya. Jadi teman-teman pelajari dulu pergerakannya ya. Ketika sudah mempelajari pergerakannya, otomatis teman-teman tahu nih, wah ini momennya yang tepat untuk entry misalnya. Nah, ini jadi TKIM tadi ada banyak ya supportnya di sini. Yang terendah adalah di 5.500. Secara MACD dan stokastik sih oke, sifatnya spekulatif buy. Tapi sekali lagi saya ingatkan, karena dia volatil, maka jangan kaget kalau dia sampai ARB 7%. Tiba-tiba terus besoknya bisa naik belasan persen. Nah, ini support terendahnya adalah 5.500. Ketika dia jebol 5.500, misalnya dia nggak mampu ya, maka sebaiknya teman-teman cut loss, disiplin untuk cut loss, karena jadinya jauh sekali jarak ke area support selanjutnya. Dan juga nggak oke ya, ini dia masih bergerak dalam tren yang menurun. Khawatirnya potensinya dia bergerak seperti ini, dia turun, dia naik, dia turun, mungkin dia akan naik lalu turun kembali ke area sini lalu naik kembali. Nah,
Jadi untuk teman-teman yang tidak terbiasa trading di saham-saham downtrend, maka sebaiknya dihindari. Untuk saham WTON ini sudah ada sinyal entry-nya dan statusnya adalah hold sebesar profitnya 2,8%. Pixelnya dua-duanya hijau, itu oke. Momentumnya masih merah, artinya spekulatif buy ya. Jangan lupa spekulatif buy itu selalu atur money management, jadi jangan masuk dalam porsi yang besar dulu. Belinya porsi kecil. Untuk MACD-nya ini sudah golden cross, ini oke. Stokastiknya sudah golden cross duluan ya. Stokastiknya golden cross-nya di mana nih? Tuh, ini golden cross di dekat area support nih. Supportnya di 220. Ya, jadi area support plus stokastik golden cross itu powerful. Yes ya. Di sini oke, mantul 220. Lalu karena kondisinya masih oke, stokastik membuka, ini sudah mulai golden cross. Tapi problemnya dia masih downtrend nih. Downtrend dari begitu ya, trennya juga turun. Ini juga masih menurun. Terlihat dari si garis MA-nya nih, MA-nya juga masih menurun. Nah, ini artinya ada potensi dia mungkin antara dia mau kejedot MA20-nya. Ini ada MA20 ya. Ini MA20, angkanya itu ada di sekitar 234. Itu menjadi resist. Tapi mudah-mudahan, jadi ini lagi di resist juga memang dia ya. Tapi mudah-mudahan dia masih mampu naik ke atas. Karena ini kalau kita lihat bentuk candle dan volumenya, ini candlenya candle bullish. Dan volumenya di atas rata-rata tuh, 3 candle yang sebelumnya ya, ini di atas rata-rata. Lalu MACD-nya golden cross dan stokastiknya tadi bagus, maka masih ada potensi dia bisa naik. Mudah-mudahan dia mampu ke resist di sini 248. Mudah-mudahan dia bisa mencapai di sana ya. Support 220, resistnya 248. Bagi teman-teman yang sudah profit, maka tinggal pasang trailing stop. Bagi yang belum entry, maka bisa wait and see ya. Soalnya ini sudah di tengah-tengah perjalanan nih. Jadi risk rewardnya itu reward banding risknya adalah 1:1. Maka teman-teman pertimbangkan apakah ini worth it ya. Karena khawatirnya dia bisa balik arah lagi nih. Kalau kejedot MA20-nya terus nggak bisa bertahan, maka dia akan balik ke area supportnya. Nah, ini risk rewardnya 1:1. Sebaiknya kalau cari saham tuh yang risknya tuh lebih kecil ya, rewardnya lebih besar. Minimal 2:1 itu oke. Jadi saat lagi support dan stokastiknya golden cross itu sebetulnya momen yang paling oke untuk entry. Sekarang ini sudah mulai cukup besar risknya. Jadi teman-teman yang belum entry sebaiknya pertimbangkan ya. Pertimbangkan baik-baik dulu, atau cari aja saham-saham lain yang kondisinya sudah yang masih di dekat support dan stokastiknya golden cross. Untuk ADI sudah muncul juga sinyal entry ya di segitiga hijau ini dan statusnya hold dengan profit sebesar 7,3%. Pixelnya dua-duanya hijau, itu oke. Dan tapi momentumnya memang belum ada ya. Bagi yang sudah profit, maka tinggal pasang trailing stop. Jangan lupa ya, pasang trailing stopnya. Jangan sampai sudah profit nanti malah loss. Untuk MACD-nya sini sudah golden cross. Kalau stokastiknya sudah golden cross sejak di sini ya. Golden cross ini memang masih merapat, tapi akhirnya dia membuka lebar begini nih. Itu bagus sekali. Kita lihat di manakah dia golden cross-nya si stokastik. Nah, di sini ya. Di sini. Tuh, lagi-lagi di area support plus stokastik golden cross. Ini powerful. Maka jangan anggap enteng ya, stokastik itu luar biasa. Ini kita cek supportnya di mana. Supportnya ada di 488. Lalu resistnya di sini ada resist terdekat yaitu 550. Jadi ini udah deket ya sama resistnya nih. Ini mudah-mudahan ini MA-nya mudah-mudahan bisa golden cross juga nih. Itu ada garis MA-nya ya.
Yang warna ungu itu MA5, yang ini adalah MA20. Kok 50? 20. Nah, jadi mudah-mudahan dia bisa golden cross. Jadi ada potensi kalau dia golden cross, mudah-mudahan dia masih mampu jebol 550 ini ya. Kalau mampu jebol 550 ini ada potensi dia bisa ke resist selanjutnya, yaitu di area sini nih. Nah, tapi kalau dia nggak berhasil, dia kejedot resistnya di 550, maka ada potensi dia kembali lagi ke area support. Nah, ketika di area support ini teman-teman boleh pantau lagi stokastiknya ya. Minimal stokastiknya mulai merapat, dan lebih baik kalau ada golden cross-nya. Jadi teman-teman bisa spekulatif buy lagi di area situ. Tapi kalau enggak, maka kalau jebol ke bawah, maka sebaiknya disiplin ya, cut loss, karena jaraknya jauh nih ke area support selanjutnya. Baru nanti kalau dia mendekati support yang ini, lalu kalau mendekati support yang ini, kita cek lagi stokastiknya apakah bagus, karena dia berada di area support. Maka kalau dia mantul, itu bisa spekulatif buy. Tapi kalau untuk sekarang ini sudah deket resist, jadi bagi yang belum punya jangan entry dulu ya, wait and see dulu apakah dia mampu menembus resistnya. Kalau dia mampu menembus resist disertai dengan volume yang di atas rata-rata, candlenya harus candle bullish dan volume di atas rata-rata, maka teman-teman bisa spekulatif buy lagi nih, karena resist yang ditembus akan menjadi area support selanjutnya. Untuk RALS ini sudah muncul sinyal segitiga hari ini, statusnya buy dan profitnya sudah 4,3%. Pixelnya masih satu hijau dan momentumnya masih merah ya. Artinya entry yang di sini pun sifatnya hanya spekulatif buy. Jadi jangan lupa spekulatif buy, money management. Jadi jangan beli dalam porsi yang besar dulu. Kecuali besoknya dia mulai pixelnya jadi hijau 2, lalu ada momentumnya biru kecil, nah itu boleh teman-teman tambah lagi porsinya. Untuk ini MACD dan stokastiknya, ini MACD nya sudah mulai nih ya, golden cross. Stokastiknya sudah duluan golden cross di sini, membuka ke atas itu oke. Coba kita cek lagi resistnya. Ini memang pas-pas di resist juga dia ya. Dia supportnya yaitu 500, di 555 itu ada resist dan ada MA20 sebagai resist juga. Hari ini volumenya sih lumayan ya, lumayan, tapi candlenya, nah jadi ini coba kita cek dulu. Untuk candle sebesar ini dia volumenya sebesar itu. Kalau yang ini bodinya kecil seperti itu, candlenya hanya seperti ini ya. Ada potensi, ini ada dua potensi nih, antara dia mau lanjut lagi ke atas atau dia akan koreksi ke bawah ya, karena kejedot nih. Jadi teman-teman yang belum entry, wait and see dulu ya, apakah dia mampu bertahan di atas 555 atau di atas resistnya nih. Sekarang udah menjadi support ya, karena dia closing di 560. Nah maka mudah-mudahan dia masih bertahan. Maka kalau bisa bertahan, kita bisa jadikan ini 55 sebagai area support dan kita bisa spekulatif buy. Tapi untuk sekarang kita wait and see dulu ya, apakah dia bisa mampu lanjut lagi naik ke atas. Karena kalau nggak mampu, artinya dia hanya false break, maka dia bisa turun lagi ke bawah nih, bisa turun lagi ke 500 ya. Karena ini secara trennya juga nih masih menurun sebetulnya. Untuk PWON sudah ada sinyal buy-nya di sini, sinyal entry, dan profitnya sebesar 5,5%. Statusnya masih hold ya. Pixelnya dua-duanya oke. Momentumnya sih belum ada ya, masih berupa titik hijau aja, belum ada momentum biru-birunya. Jadi sifatnya juga spekulatif buy. Untuk spekulatif buy jangan lupa selalu money management ya.
MACD ininya oke, sudah golden cross, stokastik juga golden cross dan membuka ke atas. Cuma secara tren memang nih dia masih turun ya. Nah, coba kita lihat lagi untuk PWON. Candlenya sih bagus, candlenya dan volumenya lumayan, tapi ini berada di resist ya, 372. Area supportnya yaitu 332. Nah, karena dia sudah dekat resist, maka kalau yang belum entry sebaiknya wait and see dulu ya. Sebaiknya wait and see. Waktu itu memang saya pernah bahas juga nih saat 2 video yang lalu kalau nggak salah ya, dia ada di sini. Lalu saat itu stokastiknya masih menurun ke bawah. Kebesokannya dia ternyata muncul sinyal segitiga hijau. Disitulah saatnya spekulatif buy. Jadi kalau yang mengikuti trading system dari Wisdom and Invest, mengikuti segitiga hijaunya harusnya sudah profit ya. Tinggal pasang trailing stop. Bagi yang belum entry maka wait and see dulu, karena khawatirnya nanti dia kejedot nih di sini, kejedot resistnya. Tapi kalau dia mampu bertahan di atas ini, mampu bertahan di atas MA5-nya ya. MA5-nya yaitu 356 nih. Kalau dia mampu bertahan di atas MA5, maka ada potensi ya, dia bisa breakout dan lanjut ke resist selanjutnya nih di 404. Itu resistnya ya. Jadi kayak begini di sini. Dia ini support dan resist, dia sideway ya. Sideway, mudah-mudahan mampu. Dia ada area resist selanjutnya nih di sekitar sini. Di atasnya 372. Nih, di sini ya, dia ada resist lagi, yaitu kurang lebih resistnya 386. Jadi mudah-mudahan dia masih mampu ke area resist yang di sini nih, 386. Untuk BMRI juga sudah ada sinyal entry di sini. Ini sinyal entry-nya. Statusnya hold dengan profit sebesar 4,9%. Pixelnya dua-duanya hijau, itu oke. Tapi momentumnya belum biru-biru ya. Artinya waktu entry pun memang sifatnya adalah spekulatif buy. Ini MACD-nya sudah golden cross. Stokastiknya sudah golden cross sejak di sini. Dia membuka. Ini oke. Coba kita cek lagi support resistnya. Nah, kita lihat ya, saat dia mulai stokastiknya golden cross, dia berada di area support yaitu 4860. Stokastiknya golden cross, maka itu menjadi ini ya, sebuah sinyal yang bagus sekali nih. Area support ditambah stokastik golden cross. Ini adalah oke. Kita bisa spekulatif buy di sana. Maka harusnya sudah profit nih kalau entry dari sini. Sekarang kondisinya sudah berada di dekat resist. Ini sudah berada di dekat resist. Resistnya ada di resist 145,450. Atasnya lagi ada 5.600. Ini sebenarnya MA-nya juga udah mau golden cross ya. Nih MA-nya golden cross nih, garis MA ya, moving average. Yang biru MA20, yang ungu itu MA5. Jadi kalau dia bisa bertahan di atas MA5-nya ini bagus nih sebenarnya. Artinya masih ada potensi dia melanjutkan kenaikannya. MA5-nya ada di kalau ini angkanya ini nggak bulat nih, nggak sesuai fraksinya. 53, sekitar 5370 ya MA5-nya. Maka mudah-mudahan dia bisa bertahan di sana. Kalau masih bertahan di sana, ada potensi dia masih bisa melanjutkan kenaikannya. Tapi kalau dia nggak berhasil, artinya potensinya dia balik lagi ke area support. Tadi supportnya adalah 4860. Ketika di area support, jangan lupa pantau lagi ya kondisi indikatornya seperti apa. Kalau masih bagus, berarti di area supportnya masih bisa spekulatif buy. Untuk JSMR, ini sudah muncul sinyal sejak lama ya. Statusnya hold dengan profit sebesar 15,6%. Wow, lumayan. Lalu pixelnya dua-duanya hijau, itu oke. Dan momentumnya bagus ya. Ini semakin menanjak, itu oke sekali. Nah, ini ada MA 200
Ini harus hati-hati karena MA200 itu bisa menjadi resist ya. Di sini juga dia kena MA200-nya dan akhirnya kejedot turun lagi. Ini sudah golden cross, MACD-nya membuka naik ke atas, itu bagus. Lalu kalau stokastiknya ini di sini seharusnya sudah dead cross, lalu dia balik golden cross lagi ya. Jadi ini nempel-nempel doang nih, cuma nempel-nempel. Sebenarnya stokastiknya sudah golden cross sejak sini nih. Nah, di sini masih membuka di area 80 ke atas, itu oke nih, oke banget ya. Kita cari support resistnya. Nah, ini breakout lagi, breakout. Sayangnya dia breakoutnya itu dengan candle seperti itu, tapi volumenya kok kecil amat ya. Nah, jadi ini tanda tanya nih, apakah dia mampu atau dia malah balik turun lagi ya. Mudah-mudahan sih dia mampu masih bertahan di atas MA5. Ini MA5-nya, MA5-nya itu ada di angka nih, angka MA5-nya ya. Angka MA5-nya 3645. Ini menjadi MA5-nya. Kalau dia masih bisa bertahan di atas MA5, maka artinya bagus ya, artinya dia sudah uptrend karena ini sudah muncul nih MA golden cross. MA golden crossnya bagus. Ini stokastiknya bagus, MACD-nya bagus, candlenya juga sebetulnya bagus, hanya volumenya yang kurang mendukung. Mudah-mudahan dia masih mampu melanjutkan ke resist selanjutnya. Resistnya ada di area dekat sini ya. Ini juga waktu itu dia mentok di sini, ini di sini. Jadi resistnya itu kira-kira di 4140-nya area resistnya. Mudah-mudahan dia masih mampu ke arah sana nih. Kalau sekarang nih dia lagi pas-pas di resist juga. Ya, ini pas-pas ada di resist juga. Mudah-mudahan sih enggak false ya, karena dia di sini pernah kejedot dan turun lagi. Kalaupun koreksi, mudah-mudahan dia seperti di sini. Dia koreksi tertahan MA5-nya ya. Ini dia naik, enggak jadi, lalu tertahan di MA5-nya. Mudah-mudahan ini juga seperti itu. Mudah-mudahan masih tertahan di MA5-nya atau minimal di MA20-nya nih. Selama dia masih bertahan di atas garis MA-nya itu, artinya dia masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya. Untuk PGAS ini sudah muncul sinyal segitiga hijau dan statusnya adalah hold sebesar 2%. Sinyalnya sekarang pixelnya jadi hijau, dua-duanya itu oke. Kalau kemarin ini waktu muncul segitiga hijau sifatnya spekulatif ya, karena muncul muncul pixelnya hijaunya hanya satu, lalu momentumnya sebetulnya masih merah nih. Untuk yang sudah profit, maka bisa pasang stop loss ya, atau trailing stopnya, supaya jangan nanti malah jadi nyangkut ya. Untuk MACD dan stokastiknya, MACD sebenarnya bagus, golden cross, dan stokastiknya juga sudah golden cross sejak di sini nih. Coba kita cek lagi. Di manakah dia golden cross? Golden crossnya sudah sejak di sebelah situ ya, sebelah sini. Ketika dia mulai melengkung ke atas, nah di area support yaitu 900, ini sebenarnya oke sekali ya untuk spekulatif buy. Sekarang dia ada hambatannya yaitu MA20-nya nih. MA20-nya ada di sekitar 1000. Tadi nyampe 1000 terus dia turun lagi ya. Ini area supportnya di 900. Ini candlenya sebetulnya agak kurang enak karena candlenya itu berbentuknya ada ekor di atas ya, artinya ada tekanan jualnya dan volumenya itu di atas rata-rata. Artinya ada potensi besok dia bisa melanjutkan penurunannya nih. Dia pas di resist juga ya, resistnya di sini kena MA20-nya. Ada potensi dia bisa melanjutkan ke supportnya 900, walaupun stokastik dan MACD dia bagus ya, tapi kita harus mempertimbangkan support resist juga. Ini karena bentuk candlenya, price actionnya kurang oke nih, bentuk candlenya kurang oke, disertai volume yang cukup
di atas rata-rata, jadi ada potensi besok dia koreksi. Mudah-mudahan sih masih bisa lanjut, tapi kalau dia koreksi artinya teman-teman dia bisa koreksi ke area 900. Jadi yang sudah profit silakan pertimbangkan ya, apakah ingin pasang trailing stopnya aja atau ingin take profit langsung. Composite kita hari ini hijau, dan ini masih ya, pixelnya juga hijau-hijau. Oke, ini tapi belum ada momentumnya nih. Untuk MACD-nya golden cross dan sudah mulai ya, ini kepalanya sudah mulai begini. Stokastiknya juga masih membuka nih. Oke, coba kita cek untuk area resistnya dan supportnya. Di sini support, di sini adalah resistnya nih. Resistnya sama ya, di sini juga ada resist. Sekitar 51 sekian ya, 5139 kurang lebih di sana. Mudah-mudahan dia bisa masih mampu mencapai ke area sini. Ketika dia mendekati area situ, maka teman-teman waspada, mulai alert ya, pasang trailing stop. Ini harus selalu nih pasang trailing stopnya, jangan sampai nanti malah jadi rugi atau malah minus yang besar. Jadi kalau yang udah profit, jangan lupa pasang trailing stop, jadi profitnya tetap aman. Sekian dari saya, mudah-mudahan teman-teman belajar banyak dari video-video ini. Kalau ada masukan atau kritik dan saran, silahkan ya tinggalkan komen di bawah atau boleh PM saya juga. Nah, mudah-mudahan tradingnya lancar-lancar, gak ada yang nyangkut, dan cuan selalu ya, sehat-sehat juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.